Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Bagus. Semangat ya, hari Jumat, hari yang penuh berkah insya Allah. Yo, kita mulai dulu dengan apel pagi. Hari ini yang piket adalah Farela, Saldira, sama Zaskira. Karena nanti Farela kultum, berarti antara Saldira sama Mbak Zaskira aja. Yang mimpin apel siapa? Mimpin apel siapa? Mbak Zaskira apa Saldira? Siapa? Ayo. Mbak Saldira atau Mbak Zaskira, suara sedang terdengar nggak? Suara Ustazah terdengar nggak? Cek. Halo. Iya. Dengar. Yo, berarti Mbak Zaskira ya. Mbak Dira kemana? Mbak Zaskira mimpin apel, nanti Mbak Dira memimpin doa. Yuk, silakan. Mbak Zaskira. Apa dulu? Apel dulu, ya apel. Langsung salam. Langsung salam Abita. Salam Abita. Abita, aku bangga Indonesia tanah airku merah putih. Ya. Al-Furqan. Soleh berprestasi, jaya. Ikrar siswa. Dengan menyebut nama Allah yang berjanji, satu bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, dua berpegang teguh pada ajaran agama Islam, tiga berakhlakul karimah kepada guru, orang tua dan sesama, empat belajar sungguh-sungguh, lima menjalankan visi misi dan tata tertib sekolah. Sekarang menyanyikan lagu ya. Menyanyikan lagu Indonesia Jaya. Sudah tahu belum lagunya? Sudah tahu belum lagunya Indonesia Jaya? Sudah share itunya ya, liriknya ya. Hari-hari terus berlalu. Udah pernah belum? Kita belajar nyanyi ya? Ya, kita belajar. Ustazah setelin musiknya, coba kedengeran nggak? Kedengeran nggak suaranya? Enggak, Us. Enggak. Enggak ada suara apa-apa, Us. Enggak ada suara. Enggak ada suara. Us. Enggak ada suara. Aduh, Us. Enggak ada. Kalau gitu tutorial dari Ustazah aja ya. Suara Ustazah bagus kok. Kita ini judulnya lagu Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Ya. Nah, nyanyinya nanti bareng-bareng ya. Ustazah contohin dulu. Kedengeran nggak kalau di sini? Ada suara nggak? Ada suara nggak? Iya. Suara Ustazah toh. Ada nggak? Ada nggak? Ada yang nyanyi. Enggak ada, Us. Enggak ada, Us. Nggak ada. Enggak ada. Ya, Ustazah ajarin aja yuk. Ini lagunya Indonesia Jaya yang menyanyi Harpain Malaiholo. Ya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Ini yang kedua juga sama nadanya. Seribu rintangan jalan berliku, bukanlah suatu
halam. Coba nyanyi dulu ini dulu. 4 baris dulu. Yuk. 1, 2, 3. Hari-hari terus berlalu. Tiada pernah tanlah suatu penghalang. Hadapilah jalan dengan yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa. Kabarkanlah dalam dada semangat jiwa. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Berpegangan tangan satu dalam cinta demi masa depan. Indonesia Jaya. Nggak bisa? Nggak tahu nadanya, Nggak tahu nadanya. Dari mulai refnya aja. Dari refnya aja. Ini kan nggak asing kalau refnya. Nanti belajar bersama ya. Nanti belajar refnya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Gitu ya, nanti dihafalin. Ini lagu Indonesia Jaya bagus. Biasanya dulu itu kelas 6 sudah hafal lagu. Nanti ditulis ya. Nanti setelah selesai kita murojaah, nanti Ustazah minta untuk menulis liriknya. Nanti di rumah bisa dihafal. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita ke murojaah. Terima kasih Mbak Zazkira sudah memimpin apel pagi pada hari ini. Sekarang lanjut berdoa dipimpin sama Mbak Dira. Doa. Asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Sekarang kita lanjutkan murojaah ya. Hari ini murojaah surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Kemudian kita lanjut membaca surat Al-Kahfi yang akan dibacakan oleh absen 2. Kemarin sudah absen 1. Absen 2 siapa? Naskahnya nggak ada, berarti absen 3. Mbak Arin. Ya.
Yuk sekarang kita merojaah dulu surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Alam yajidika awa Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka Oke, sekarang kita lanjutkan. Semuanya dibuka Al-Qur'annya. Silakan disimak dengan baik ya, Mbak Arin. Ustazah persilakan untuk membacakan teman-teman yang lain. Silakan simak dengan baik karena pahala menyimak, pahala mendengarkan itu juga ada. Kasih ayat 1 sampai 10 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul adzim. Allahumma rahmna bil Quran. Terima kasih Mbak Arin. Oke, besok kita lanjutkan Al-Kahfinya ya. Ayat 1 sampai 10 juga nanti hari Jumat dibaca oleh absen selanjutnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke kultum. Ya, kultum Mbak Farela dan Mbak Tasya. Siapa yang mau duluan? Tasya? Aira, Farela? Farela udah siap? Udah siap? Ya. Teman-teman yang lainnya nanti seperti biasanya ketika temannya kultum silakan di-mute dulu. Nanti kalau membutuhkan jawaban silakan dibuka supaya suaranya bisa terdengar. Oke. Mbak Farela dulu ya. Kepada Mbak Farela, Ustazah persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang ketiga, di sini perkenankan saya untuk membacakan kultum yang berjudul Allah yang Maha Pengasih atau Ar-Rahman. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang belajar Al-Quran, dan surah Ar-Rahman juga memiliki arti Allah yang Maha Pemurah dan memiliki 7 keutamaan bagi umat muslim. Surah ke-55 yang terdiri dari 78 ayat. Ayat ini berisi pemberitahuan tentang nikmat Allah yang mengagumkan, bahkan salah satu penggalan ayat dari surah Ar-Rahman ada yang diulang hingga 31 kali karena artinya yang maha dahsyat. Ustazah, Ya, di sini sinyalnya nggak bisa, Us. coba dulu. Ini udah bisa lagi. Yuk, silakan. Bacanya pelan-pelan ya. Kultumnya pelan-pelan. Ya, Us. Surah Ar-Rahman dinamakan Ar-Rahman yang berarti Maha Pemurah berasal dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama. Surah Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah sebagian besar. Di surah ini menerangkan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memberikan nikmat yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ciri surah ini adalah kalimat berulang 31 kali. Fabiya'i ala rabbika kumatukadzibi. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yang terletak di akhir setiap ayat yang memberikan karunia Allah yang diberikan untuk manusia. Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Marina sudah memberikan kultum. Nanti untuk pembahasannya kita diakhirkan saja ya. Kita simak dulu kultum selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Tasya. Kepada Mbak Tasya, sudah siap? Mbak Tasya? Mbak Tasya, dengar Ustazah? Ini soalnya nggak nyambung sama kata di sini. Nggak pernah. Aku udah lu ensiklopedia. Mas Agnim dulu. Aira, Bukannya Aira ya, Us? Yuk, silakan. Bukannya Aira, Us. Oh iya, Aira. Oh iya, Aira ya. Saya salah. Mbak Aira sudah siap? sudah, Oke. Oh iya, Aira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya dalam keadaan baik dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan pada Zoom Apersepsi pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan kultum yang berjudul Islam itu hebat. Tahukah teman-teman arti kata Islam? Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama. Aslama mengandung
arti berserah diri. Artinya jika kita beragama Islam, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing hidup kita. Pernahkah kamu berada di dalam ruangan yang gelap? Tentu saja kamu akan kesulitan melihat sekelilingmu. Ketika memaksakan berjalan, kaki kita bisa saja tersandung atau kepala kita terbentur. Lalu, apakah yang kita butuhkan? Ya, betul, penerangan. Kita membutuhkan penerangan yang akan menerangi jalan di sekeliling kita. Begitu juga dalam hidup, kita membutuhkan alat penerangan, agar kita tidak salah melangkah dan terjerumus pada perbuatan buruk yang bisa mencelakakan kita dan orang lain. Sebagai seorang muslim, agama Islamlah penerangan kita dalam menjalani kehidupan. Agama Islamlah yang akan membimbing kita di dunia ini. Luar biasa, Islam begitu hebat ya. Tetapi kehebatan Islam tentu tidak berhenti di situ saja. Islam adalah agama yang sempurna loh, sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berarti pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Kenapa begitu? Ini karena agama Islam muncul sebagai agama terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Ajaran Islam yang kita anut sekarang adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini yang kemudian menyempurnakan ajaran yang sudah dibawa para nabi sebelum Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah menggambarkan bahwa Islam yang dibawanya seperti sebuah bata yang melengkapi bata-bata sebelumnya sehingga menjadi bangunan yang utuh. Islam juga dikenal sebagai agama yang komplit. Islam tidak hanya mengajarkan satu bagian, tetapi mengajarkan semua sisi kehidupan manusia. Coba kamu perhatikan sejak bangun tidur pada pagi hari hingga hendak tidur lagi pada malam hari. Islam mengajak kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegiatan seorang muslim adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masuk kamar mandi, Islam mengajari kita untuk melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu dan membaca doa. Setiap masuk masjid, kita dianjurkan untuk melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu serta membaca doa masuk masjid. Agama Islam juga mengajari kita menjaga kebersihan. Ingat sabda Rasulullah SAW, kebersihan adalah sebagian dari iman. Silaturahim atau menjalin hubungan baik dengan sesama juga menjadi salah satu ajaran Islam, termasuk sikap saling menolong. Saja kehebatan Islam? Tentu tidak. Meskipun Islam lahir pada tahun 600 Masehi, ajaran Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Bahkan, Islam akan berlaku hingga akhir zaman. Jadi, semua kehidupan kita selama di dunia hingga akhirat, dari zaman dahulu hingga masa depan, akan selalu dalam bimbingan Islam melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sekian kekuatan dari saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Farela juga Mbak Aira yang sudah memberikan kultum dengan tema-tema yang sangat luar biasa. Ya, dari Mbak Farela tadi apa judulnya teman-teman? Apa? Apa tadi yang disampaikan Mbak? Surah Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Ya, Allah Maha Pengasih dan Penyayang tadi judulnya. Kalau yang disampaikan Mbak Aira tadi apa? Agama Islam. Apa? Apa? Agama Islam. Agama Islam. Apa Mas Agni? Agama Islam. Agama Islam. Betul nggak Mbak Aira? Mbak Aira tadi menyampaikan judulnya apa Mbak Aira? Islam itu hebat, Apa? Islam itu hebat. Islam itu hebat. Islam itu hebat. Jujur tadi yang Mbak Aira itu saya tidak bisa mendengar jelas suaranya kayak ada
mic yang mesek gitu loh. Ustazah nggak bisa dengar jelas. Untuk yang Mbak Farela tadi bagus ya, tentang Allah Maha Pengasih dan mengambil surat apa? Firman Allah pada surat Ar-Rahman, yaitu artinya Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengasih. Dan tadi Mbak Farela juga mencuplik ya, ayat 13 dan mungkin juga ayat-ayat lain yang sering diulang pada surat Ar-Rahman, yaitu fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menanyakan, nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Nah, itu ya, Allah itu sudah memberikan manusia berbagai kenikmatan, tapi kadang-kadang manusia lupa, manusia tidak bersyukur, padahal Allah telah menciptakan sedemikian rupa untuk dinikmati oleh manusia. Maka Allah bertanya, Fabi ayya lai rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat seperti apa lagi yang kamu cari, yang kamu mau, ya. Nah, itu tadi yang Maha Pengasih. Maka dari itu, apa yang dapat diambil dari kultum Mbak Farela tadi? Apa yang dapat kita ambil hikmahnya, pelajarannya? Siapa yang bisa menyampaikan? Kita harus selalu bersyukur apapun yang Allah kasih. Ya, kita harus bersyukur apa yang Allah beri. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Kita harus menyadari bahwa semua ini Allah yang memberi. Kadang kita itu lupa, kita diberi kenikmatan sehat. Kita mengiranya, karena kita makan yang bergizi, karena kita tidurnya cukup, karena kita rajin olahraga misalnya. Padahal belum tentu itu semua, itu juga iya, tetapi kehendak Allah yang utama. Kalau kita rajin olahraga, kita makan yang bergizi, tapi kalau Allah menghendaki sakit, maka sakitlah kita. Nah, kita harus mensyukuri, kita harus berpikir sampai situ bahwa apa yang kita rasakan sampai saat ini itu karena kehendak Allah. Anak-anak semuanya ini yang 17 bergabung di Zoom ini, itu semua karena Allah menggerakkan hatinya. Ya, Allah menggerakkan hatinya. Coba kalau Allah nggak menggerakkan hatinya untuk kalian belajar Zoom, nggak akan kalian bergabung di sini, nggak akan kalian bisa bertemu Ustazah Nisrina di sini. Jadi semua sekecil apapun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Karena segala sesuatu yang besar, ya, yang besar bagi kita itu hal yang kecil bagi Allah. Apalagi hal yang kecil, sangat kecil sekali bagi Allah, sangat mudah sekali ya. Nah itu hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan supaya kita selalu mengandalkan Allah dalam segala aktivitas. Terus kita lanjutkan ke Mbak Aira tadi, Islam itu hebat. Nah, tadi pada intinya apa yang disampaikan Mbak Aira? Islam itu hebat kenapa? Coba teman-teman yang lain yang menyimak tadi. Islam itu hebat karena apa? Tadi berdasarkan yang disampaikan Mbak Aira. Ayo tadi semua menyimak toh? Apa? Kata Mbak Aira, Islam hebat itu karena apa sih? Coba ada yang bisa menyampaikan? Tuh, kok malah diam semua? Karena apa Mbak Mas Rafa? Karena ada sampai akhir zaman. Karena apa? Karena apa? Karena ada sampai akhir zaman mungkin. Karena ada perkembangan zaman. Sampai akhir zaman umum. Oh, karena Islam itu ada sampai akhir zaman. Terus, apalagi? Tadi berdasarkan yang Mbak Aira sampaikan, selain itu. Mbak Aira bisa menyampaikan sedikit, teman-teman coba dengarkan ya. Suaranya Mbak Aira soalnya kalau dari Ustazah tidak terdengar jelas. Sedikit aja intinya, yang Islam itu hebat karena apa Mbak Aira? 2 poin aja kali. Karena yang pertama, karena Islam dikenal sebagai agama yang komplit.
Aira. Ya, Aira. Hah? Nah, Islam dikenal dengan agama yang komplit, Us. Oh, Islam dikenal dengan agama yang komplit. Nah, Komplit apa? Komplit Nah, apa dulu. ya? Yang kedua. Yang kedua. Ada lagi, Mbak Ira? Belum, oh nggak ada. Oke. Tadi berarti komplit. Nah, kata Mas lagi komplit. Maksudnya komplit apa itu? Nah, komplit itu Islam itu adalah Islam itu memiliki pedoman hidup ya, memiliki kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Al-Quran. Di Al-Quran itu komplit, jelas dari hal-hal yang belum kita ketahui ke depannya. Di Al-Quran itu sudah tertulis, sudah pasti ada dan terjadi. Contohnya apa? Hari kiamat. Hari kiamat belum kita rasakan, belum ada orang yang merasakan hari kiamat, kiamat kubro. Kalau kiamat subro mungkin ada, kita sebagian bisa merasakan. Kiamat kan ada dua, kiamat subro dan kiamat kubro. Kalau kiamat subro itu yang kita rasakan apa? Contohnya? Ya kayak gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran itu kiamat subro. Banjir, tanah longsor. Terus apa lagi? Apa lagi? Banyak ya yang kita lihat. Gunung meletus. Ya, itu kiamat subro. Yang tertulis dalam Al-Quran dan kita sudah merasakan. Ya, sebagian, enggak semuanya. Kayak tsunami kan kita belum, tapi jangan sampai juga ya, jangan sampai Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Us, akne terbalik loh, Us. Apa? Akne terbalik. Ya. Tapi enggak bercanda. Nah, di Al-Quran juga sudah di situ diceritakan bagaimana kejadian hari kiamat kelak. Ya, itu ada di surat An-Naba, di surat At-Takwir. Ya kan, buminya menggulung, terus apa namanya? Semuanya hancur lebur, manusia bagai anai-anai debu kapas yang berterbangan, sudah tidak berarti lagi. Nah, seperti itu gambaran hari kiamat. Itu ya manusia belum pernah merasakan, tetapi di Al-Quran itu sudah ada. Nah, itu jadi Islam itu yang pertama, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup sangat sangat bisa menjadi pedoman kita dari hal-hal yang kemungkinan akan terjadi, sehingga kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kehidupan, ya, menjalani kehidupan. Yang kedua, Islam disebut komplit karena ajaran agama Islam itu ada banyak. Contoh dalam fikih kita diajarkan sholat, ya, sholat. Secara tidak langsung wudu dan sholat itu bisa menjaga kesehatan kita. Ya, iya, kesehatan dan kebersihan. Wudu itu kita dianjurkan untuk membasuh bagian-bagian tertentu yang seringkali kita menggunakannya jadi terkena kotor misalnya. Nah, itu kan jadi kita harus membersihkan bagian-bagian tertentu. Kemudian kita sholat. Nah, secara tidak langsung selain kita sholat itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, di situ juga kita kan melakukan gerakan. Di mana setiap gerakan seperti olahraga, ibaratnya gitu ya. Nah, makanya kalau sholat itu harus tumakninah ya, yang khusyuk, nggak langsung asal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bangun lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu. 1, 2, 3. Nah, kita harus tumakninah. Iya, Mas Agni. Ya, kita harus tumakninah. Itu sholat sekaligus kita harus meresapi bacaannya. Setiap bacaan itu kan ada artinya. Kita kalau misalnya baca bacaan sholat, sebenarnya tahu nggak sih artinya? Tahu nggak? Enggak, Tahu nggak artinya? Itu setiap sholat kan
apa namanya contohnya saat sujud. Gimana doanya saat sujud? Bacaannya? Subhanakallah. Subhanakallah. Kok jadi subhanakallah? Gimana bacanya? Kok salah jadi lupa. Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, ya. Itu di mana bacaan itu artinya kita memohon ampun kepada Allah, dan itu kan kita ketika rukuk dan ketika sujud, ya kan? Nah, itu jadi setiap bacaan sholat selain itu adalah permohonan kita kepada Allah, di gerakannya pun akan menyehatkan badan kita. Itu ya, salah satunya itu di fikih. Kemudian yang lainnya kita diajarkan untuk adab sopan santun. Pokoknya Islam itu komplit, Islam itu hebat. Islam itu bisa mengubah orang yang tadinya mungkin tidak tahu apa-apa. Nah, tidak tahu apa-apa menjadi jadi seperti ini. Orang biasanya kalau misalnya tidak mengenal mendalami agamanya, tidak mengenal, misalnya kayak kita kan Islam tidak mengenal Al-Qur'annya, tidak mengenal pedomannya, setiap ujian yang dihadapi, yang dialami seseorang, pasti dia akan stres, ya kan? Dia akan kepikiran, terus dia melakukan hal-hal yang padahal itu tuh dosa, seperti misalnya sampai bunuh diri seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya dosa. Bahkan dia kira bunuh diri itu akan menyelesaikan semua masalah, padahal tambah masalah harus masuk neraka, tambah masalah di akhirat. Belum waktunya meninggal, udah dia membunuh dirinya sendiri, malah berlipat-lipat dosanya. Nah, itu bukan solusi. Nyalain takdir ya, Iya, ketika kita sudah mengenal Al-Quran, kita sudah membaca pedomannya, kita jadi tahu, ketika ada masalah kita harus sabar. Ketika kita ada masalah, kita berdoa sama Allah. Ketika kita ada masalah supaya hati menjadi tenang, kita bisa membaca Al-Quran. Jadi segala kehidupan itu bisa dijalani dengan baik, dengan tenang, tidak gerusa-gerusu. Nah, itu ya. Jadi Islam itu hebat. Nah, kalau Islam itu hebat, maka kita juga pasti bisa hebat, ya. Kita bisa hebat. Jadi kalau misalnya kita menilai seseorang, jangan sampai dia orang Islam kok kayak gitu. Nah, yang kita salahkan jangan agamanya. Yang kita salahkan jangan agamanya. Tetapi kan manusia punya kekurangan dan kelebihan. Jadi yang harus diperbaiki orangnya dulu. Nah, baru kita bisa menilai sejauh mana dia beribadah kepada Allah. Tapi sepertinya kalau ke ranah itu hanya Allah yang tahu, ya. Kalau kita sebagai manusia nggak perlu kita sampai sejauh itu. Kita sebagai manusia hanya perlu saling mengingatkan dan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita boleh iri, ya. Kalau kemarin Ustazah pernah bilang, kita boleh suuzon tapi sama siapa? Setan. Nah, sekarang Ustazah memperbolehkan iri. Tuh, kok memperbolehkan iri? Memperbolehkan iri. Boleh iri tapi dalam hal kebaikan, Us. Ya, betul. Ustazah memperbolehkan iri, ya. Dalam Islam itu memperbolehkan iri, tapi dalam hal kebaikan. Islam. Mbak Dira itu Mbak Dira itu setiap hari bisa sholat sunnah fajar. Di mana orang-orang lain tidurnya, Mbak Dira bisa bangun, bisa sholat. Sebelum subuh itu dilaksanakannya. Kita iri sama Mbak Dira boleh. Ya Allah, kok Mbak Dira kayak gitu ya? Kok bisa ya kayak gitu? Kok aku enggak? Nah, terus kita jadi motivasi. Nah, itu boleh. Nah, itu terus kan jadi berarti Mbak Dira secara enggak langsung dapat pahala karena dia memotivasi teman, dan kita yang mengikuti Mbak Dira pun pahalanya berkali lipat karena kita bisa mengubah kebiasaan baik. Nah, kita bisa mengubah dalam. Lah kalau irinya tentang keburukan hidup ya, Us? Ya, itu nggak boleh. Karena kalau irinya tentang keburukan akan mengotori hati kita. Dan akhirnya terus kita jadi punya penyakit-penyakit hati yang lain. Nah, penyakit hati yang lain itu nanti bahaya sekali. Terus nanti apa, Mbak Agni?
Enggak, Us, enggak. Us kata Apa? Dalam? Us katanya Ustadku apa itu namanya? Kalau penyakit hati itu bisa ke penyakit jasmani, Us. Betul nggak ya, Us? Ya bisa. Karena kan itu apa namanya? Kalau rohani itu nanti kan masuknya ke pikiran. Nah, kepikiran terus nanti masuknya ke jasmani. Itu jadi makan hati. Nah, kalau orang makan hati itu bukan maksudnya hati ayam ya. Orang makan hati itu berarti kan dia udah terkena penyakit hati. Kemudian masuk ke dalam pikiran, akhirnya apa? Akhirnya nafsu makannya berkurang, kemudian apa-apa itu nggak enak, akhirnya sakit dan masuk ke yang lain. Karena misalnya minumnya kurang, terus akhirnya jadi sakit ginjalnya, terus misalnya apa dan lain-lain. Itu kan bisa nyambung ke jasmani. Gitu. Jadi rohaninya kita juga harus sehat, pikiran kita harus sehat supaya jasmani kita sehat. Tuh ya. Nah, untuk kultum Ustazah rasa hari ini sudah baik ya. Alhamdulillah, besok bisa ditingkatkan lagi. Berarti sekarang saatnya mengundi siapakah yang akan kultum pekan depan. Ya, kita undi. Ustazah undi dulu. Yang paling atas ya. Oke. 2 orang juga. Pinsa ya. Finsa ada Finsa. Oke, Mbak Finsa. Satu lagi. Mas Zaki. Itu berapa? Berdoa. Apa ada yang mau kultum besok? Yang satu siapa? Yang memberanikan diri. Aku. Rehan nggak mau Us. Karena banyak yang mau saja. Apa undi aja. Yang paling depan adalah Sudah balik. Raza. Ada Raza. Keluar Us, barusan keluar. Raza itu ada Raza. Mas Raza. Tapi dimatikan. Raza. Mas Raza. Dalam. Apa Mas Rehan? Enggak, Us itu katanya suruh manggil ke. Ya wes. Panggil enggak Us. Mas Raza. Kalau nggak konfirmasi kita ganti. Ganti. Kita ganti aja ya. Ya, ganti. Ganti Us. Yang bisa. Dan selanjutnya adalah Saldira. Oke, Saldira ya. Saldira sama Finza. Rehan itu jadi wakil nggak bisa diatur, Us. Rasa diatur, Mbak. Mas lagi Rasa diatur. Iya, loh. Katanya selak gatel. Apa itu ngirimin katakannya. Apa kok yang selak gatel apa digaruk ya? Apa ngapor ke Us yang perbuatannya tidak baik kan harus dilapor ke. Dilaporkan ke siapa? Perbuatannya harus dilaporkan ke apa namanya? Pak Wal. Ya kan aneh. Pak Wal, siapa? Kamu kangen sama Pak Wal, Pak? Juga lah, Us. Aku kangen, Pak. Aku kangen, Us. Apa Pak Jeffrey kok sekarang nggak ada ya, Us? Kan udah keluar. Sebentar, Usana mau tanya. Perbuatan buruk itu apa maksudnya? Perbuatan buruk apa? Siapa? Yo, pas di Zoom, Us. Banyak sih ngobrol, matiin kamera terus gitu, Us. Oh, iya. Di chat juga banyak yang ngobrol tuh pas itu. Siapa ini? Kalau ngechatnya izin atau bertanya nggak apa-apa ya. Tapi kalau ngechatnya ngobrol. Yang kemarin Hansing, kemarin di luar. Ngechatnya ngobrol bisa diingat pertanyaannya. Tapi ingatkannya yang baik, nggak usah marah-marah. Kemarin Han. Us, kemarin Anis, Arin, Abdan, Almira, Rafa, Farela, Kansa, Aira, Askate. Wul-wul kehe. Mematikan kamera. Ya usah saya ngobrol. Izin enggak. Kemarin kenapa? Kemarin kenapa? Oh, yang kalau yang chat yang kemarin itu. Arin, Abdan, Almira, Rafa. Iya. Itu matiin kamera, Us. Farela, Aira, sama Askate juga matiin kamera.
Ya, sebentar. Oke, terima kasih. Laporan Ustazah terima. Sekarang Ustazah mau tanya, kenapa yang tadi disebutkan mematikan kamera? Alasannya apa? Kemarin aku izin di kamar mandi, Ke kamar mandi. Aira ke kamar mandi. Oh ya, izin. Oh, sudah izin. Mas Rehan jangan sensi. Temannya kan Aira kemarin ada Sensi Zaki suruhnya terus hancatat. Iya. Terus yang Gimana? Aira itu yang kemarin Mbak Farela kenapa mematikan kamera? bukan mematikan kamera tapi ngecek. Kepencetnya malah stop video. Oh, kepencet. Jadi aku Berarti terus itu bukan matiin kamera tapi ngecek di chat. Bukan siap. dicek. Alam kamera bukan kamera. Apa lagi? Masalah kamera. Mbak Arin, kenapa mematikan kamera kemarin? Kemarin dipanggil orang tua. Oh, dipanggil orang tua. Oh iya. Terus, kalau dipanggil orang tua nanti bisa dimatikan mic-nya aja. Apa kameranya biar nyala nggak apa-apa. Terus siapa lagi tadi? Arin, Farela, Anis Aira, Anis nggak hadir. Siapa lagi? Abdan. Mas Abdan kenapa kemarin mematikan kamera? Abdan itu Ada di kamar mandi Oh, ke kamar mandi. Oke, baik. Asalkan izin sama ustazahnya ya. Kalau izin nggak apa-apa. Soalnya nanti kalau nggak izin, ustazahnya nanti bertanya, ketika bertanya kok nggak nyaut-nyaut kayak Mas Raza ini tadi. Nggak nyaut-nyaut, kemanakah dia? Apakah dia tidur? Nah, kan kita tidak tahu. aku menurut Zaki terus Zaki hancatat gitu ya. Kenapa Zaki tapi ayo tapi Mas Zaki sama Mas Rehan nggak cuma fokus ke teman-teman loh ya, fokusnya ke yang lainnya ya oke, sip. Ya, sudah berarti ya. Bukan masalah yang bukan tadi iya. tuh bukan masalah kamera, tapi masalah yang chat sih. Masalah apa? Masalah chat. Kayaknya chat Chat. Masih ada yang bermain chat. Kemarin masih ada. Pertama itu. Ayo, nggak usah bermain chat dulu. Fokus dengan pelajaran dulu. Sudah kelas 6. Mbak siapa tajak sing chat Anis SKT. Ya, jangan kalau ada temannya yang chat, nggak usah ditanggapi. Karena kalau kalian menanggapi nanti temanmu menanggapi lagi, yang lain menanggapi lagi. Kalau dia kalau didiamkan nanti dia berhenti sendiri. Gitu ya, nggak usah main chat. Karena Rafa itu kemarin Rafa juga harus matiin kamera. Siapa? Rafa. Oh iya, Mas Rafa sudah live. Rafa kan pas itu gara-gara HP-nya mau dipinjam Abi. Ya, mau dibawa. Oke. Ya, itu ya. Nggak apa-apa, kita saling memaafkan, kita saling memaklumi asalkan alasannya jelas itu Ustazah nggak apa-apa. Ustazah itu santai kok. Yang penting ada alasanku jelas nggak, Us? Jelas apa ini? Menurut Ustazah Suaranya Mas Zaki. Suaranya Mas Zaki itu ada kemereseknya juga. Resek-resek. Ya. Menurut Ustazah, jawabanku itu jelas kok. Jawabanku jelas nggak? Jawaban apa? Maksudnya, yang tanggapannya jelas gitu. Tadi kan Ustazah bilang kan? Tanggapannya siapa? Maksudnya tuh. Gimana sih? Gimana? Coba ulangi. Menurut Ustazah, tanggapanku jelas nggak gitu? Alasanku jelas kenapa aku nyatet itu tadi. Boleh, jelas kok. Ini kan karena apa namanya? Ini kan karena melaporkan tugas Mas Zaki dan Mas Rehan selaku ketua kelas. Ustazah menerima laporannya. Ustazah juga kan untuk meluruskan, makanya Ustazah tanya sama teman-teman yang bersangkutan tadi supaya tidak salah paham dan teman-teman tidak mengira si dia itu intinya teman-teman nggak berpikiran negatif kepada teman yang lainnya yang tadi disebutkan itu. Kita nggak apa-apa, asalkan ada alasannya kan Ustazah juga memaklumi, nggak apa-apa. Itu ya. Tapi kok Kansa 3 hari ini matiin kamera terus ya, Us? Ya, itu Mbak Kansa itu kalau dinyalakin katanya juga gelap karena nggak ada cahaya, karena dia zoomnya di kamar, yang ada sinyalnya di kamar, lampunya mati. Coba nanti Mbak Kansa. Setiap hari mati Us lampunya. Ya, coba Mbak Kansa itu ya,
Kemarin katanya iya. Coba besok silakan diperbaiki. Ganti lampu, Us. Ya, mati lampu. Gimana caranya ya? Ya, oke. Bolamnya. Iya, bolamnya diganti. Oke, nggak apa-apa. Ustazah rasa seperti itu ya, tertib, nggak ada yang main chat lagi. Orang di sini ini di kelas Al-Hawaris ini tertib, ini nggak ada yang main chat, bisa. Kenapa di kelas lain? Ya, nggak usah main chat dulu ya, konsentrasi dengan pelajaran. Sudah kelas 6. Zoom ini permasalahannya waktu. Atau kalau misalnya kita menyia-nyiakan waktu ini nanti nggak baik karena waktu tidak bisa diulang 2 kali ya. Kita bisa memaksimalkan waktu kita. Oke? Ustazah tadi mau anak-anak untuk nulis lirik Indonesia Jaya, tapi nggak jadi aja lah. Besok hari Senin aja ya. Nggak bisa. Kira serem nih. Kalau nggak Senin, Rabu aja ya. Kalau nggak Senin, Rabu. Nanti Ustazah diingatkan. Atau nanti cari sendiri ya. Cari sendiri liriknya Indonesia Jaya. Besok apel paginya, apel pagi kita nyanyi. Apa judulnya? Besok Ustazah. Indonesia Jaya. Besok Zoom apa enggak, Besok Sabtu Zoom, tapi Zoomnya Zoom pramuka bareng-bareng nanti, nggak cuma kelas 6 Al-Hawarismi. Itu juga tetap berlaku ya, peraturannya tetap berlaku ya, nggak main chat dan tetap tertib, nggak ngobrol sendiri. Nggak matiin kamera juga tak, Us? Apa? Matiin kamera nggak juga tak, Us? Ya nggak juga, tetap itu namanya menghargai. Menyalakan kamera itu sama dengan menghargai. Ustazah kan sudah pernah bilang. Menyalakan kamera kan ibaratnya Ustazah ini lagi ngobrol sama anak-anak toh. Ustazah yang ngobrol aja dinyalakan, masa yang diajak ngobrol dimatikan? Menghargai nggak itu? Nggak sopan, Us. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Ya sekarang Ustazah mau tanya yang mengerjakan sarapan soal tuh Mas Zaki udah nge-share lirik. nanti ditulis di Sudah. Sarapan soal silakan lihatkan dulu ya. Zaskira. Berapa? Raihanus. Agneus. Jadi telat Us tadi, Us. Raihanus. Iman kepada Allah pada hari kiamat. Us aku rukun imame nulisnya 6 Us. Yang mengerjakan sarapan soal 10 orang. Nah, ini 6. Udah. Yang mengerjakan Iman apa iman? Rukun iman itu 6 Us. Ya. Tapi saya nyuruhnya nulis 5, aku nulis 6 Us. Sebentar. Yang mengerjakan sarapan soal 11 orang ya. Ustazah ulangi. Ya, Us. Dira, Ustazah ulangi bentar, Ustazah dulu. Dira, Zaskira, Finza, Raihan, Muzafa, Agni, Aira, Arin, Tasya, Abdan, Raza. Itu ya yang ngerjain. Ada yang belum? Almira. Oh iya, Almira. Ya sekarang kalau betul dicentang. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Naik haji. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Naik haji. Iya, benar. Terus rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman pada malaikat. 3. Iman pada kitab. 4. Iman pada rasul. 5. Iman pada kiamat. 6. Iman pada takdir Us. Ya, Qada dan qadar. ya takdir atau qada dan qadar. Ya, oke betul semua Qadar ya. dan qadar. Ya, jangan kebalik. Rukun iman ada 5, rukun Islam ada 6, kebalik itu nanti. Iman itu berarti yang kita percayai. Kalau Islam yang kita lakukan ya. Oke, sudah selesai untuk hari ini. Sudah. Pindah Zoom lebih. Nanti untuk Zoom tema silakan pindah Zoom ya.
Kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pindahkan Gus. Ya, untuk Zoom temanya pindah ya. Ke Zoom Pak. Assalamualaikum.